Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Aditya, dan juga nanti ada kedua rekan saya, yaitu Gilang Ramadan dan juga Handri Anggara. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang ada di mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa yang berjudul tentang permintaan, penawaran, dan ketentuan umum tender. Langsung saja kita masuk materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama yaitu di sini adalah ada pengumuman tender. Nah, pengumuman tender itu apa sih? Nah, jadi pengumuman tender ini adalah pengumuman yang harus dilaksanakan secara luas di media massa manapun dan juga media resmi manapun yang bertujuan untuk menggapai atau meng-reach peserta yang lebih luas lagi. Nah, di dalam pengumuman tender ini ada informasi-informasi yang harus dimuat. Yang pertama adalah nama lembaga dan juga nomor tender. Lalu yang kedua ada jenis barang dan pekerjaan. Yang ketiga ada kualifikasi dan klasifikasi penyedia. Yang keempat ada tempat penyerahan dan penyelesaian pekerjaan. Yang kelima adalah batas waktu pekerjaan. Yang keenam adalah tempat penyerahan dokumen. Dan yang terakhir adalah perkiraan total nilai dan atau pagu pekerjaan. Nah, di materi selanjutnya ada tentang penawaran atau permintaan penawaran. Permintaan penawaran adalah dokumen yang dikirim atau diumumkan kepada penyedia untuk mengikuti tender pengadaan di lembaga. Penyedia yang berminat dan sesuai dengan bidang dan kualifikasi harus mendaftar dan untuk ikut berpartisipasi. Nah, jenis permintaan penawaran ada beberapa macam. Yang pertama adalah permintaan penawaran harga, lalu yang kedua permintaan kualifikasi, yang ketiga permintaan informasi, yang keempat permintaan proposal, yang kelima ada permintaan penawaran, yang keenam ada permintaan penawaran alternatif. Yang ketujuh adalah permintaan penawaran elektronik. Yang kedelapan dan juga yang terakhir adalah permintaan penawaran online. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, rapat pemberian penjelasan. Rapat bisa dilaksanakan antara kurun waktu undangan peserta tender dan pemasukan penawaran. Keuntungannya, memberikan komunikasi dua arah dan berita pemberitahuan penjelasan kesalahan terhadap dokumen. Hal yang dilaksanakan atau dijelaskan kepada para tender biasanya mencakup yang pertama spesifikasi, kedua metode, ketiga penyerahan penawaran, keempat dokumen pendukung, kelima batas waktu penyerahan, keenam metode evaluasi, ketujuh jaminan penawaran, kedelapan waktu penyerahan barang, dan yang terakhir penyelesaian pekerjaan. Lalu yang keempat, ketentuan umum tender. Peserta dapat mengajukan protes atas yang pertama penyimpangan isi dokumen setelah diterima. Yang kedua, kriteria yang mengarah terhadap penyedia atau barang jasa tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101-19102. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Handri Anggara. Di bagian kelima, yaitu contoh kasus, atau di bagian terakhir, kami dari anggota kelompok mengangkat kasus yaitu politik dalam pemilihan tender pembuatan IKTP. Sesuai gambar yang tertera dalam PowerPoint, yaitu KPPU, dengan judul KPPU Temukan Keanehan Penawaran Tender IKTP. Kasus ini terjadi pada April 2012, sebelum penggunaan IKTP diberlakukan. Dalam pemilihan tender untuk pembuatan IKTP, menurut KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, bentuk pelanggarannya yaitu panitia pemilihan tender tersebut diduga melakukan persenggolan dengan pihak tender. Dari 6 perusahaan tercatat yang mengajukan untuk menjadi tender pembuatan IKTP, terdapat 2 pemenang dalam pemilihan tender tersebut, yaitu Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan perusahaan PN, dan yang kedua yaitu PT Astra Grafia atau PT AG.
Setelah dicermati oleh investigator KPPU, yaitu Muhammad Hadi Susanto, ia menemukan keanehan dalam hal tersebut karena dari dua pihak tender tersebut mengajukan spesifikasi yang sama persis dan menggunakan teknologi yang sama pula, yaitu teknologi AFIS L1 Identity atau sistem identifikasi berbasis sidik jari. Menurut keterangan, perusahaan PN atau Percetakan Negara Republik Indonesia mengajukan biaya sebesar 5,84 triliun, sedangkan PT Astra Grafia yaitu 5,9 triliun. Namun akhirnya, setelah melewati beberapa sidang pada 29 Oktober 2014, yang pada intinya menolak kasasi atau laporan dari KPPU terkait persekongkolan tersebut. Dengan demikian, putusan yang diterima yaitu di putusan banding yang meloloskan PNRI dan PT Astra Grafia lolos dari tuduhan persekongkolan tender proyek IKTP. Kesimpulannya yaitu permintaan, ketentuan, dan pemilihan tender merupakan hal yang cukup sensitif untuk diekspos. Karena menurut kami, melihat dari kasus tersebut, bahkan pemilihan tender yang bersifat untuk kepentingan negara pun bisa terdapat adanya persekongkolan. Apalagi bisnis lain di luaran sana, yang tidak akan menutup kemungkinan terjadinya koalisi atau persekongkolan dalam pemilihan tender. Saran dari kami yaitu adalah untuk bertindak secara fair dalam berbisnis, terutama para pebisnis startup atau rekan-rekan semua yang berminat untuk memulai bisnis. Karena persekongkolan mungkin bersifat menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun merugikan bagi para pihak pebisnis lain. Sekian dari presentasi dari kami. Semoga apa yang kami share bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya informasi yang kami berikan. Saya mewakili rekan kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.